digunakan untuk Ya, sorry ya, lupa record tadi. Hmm. dengan Ya, tidak baik saya lanjutkan ya Pak. Dengan oke. tidak baik balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Lalu dalam rangka pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang tidak dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya. Meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam prakteknya, masih banyak wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi beberapa tipe, contohnya antara lain tax evasion dan tax avoidance. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance, khususnya perusahaan dalam bentuk badan yang melakukan penghindaran pajak, namun tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penghindaran pajak merupakan praktek-praktek yang dianggap berhubungan terhadap pemanfaatan celah-celah undang-undang perpajakan. Leverage merupakan faktor yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak karena leverage mengacu pada sebagai total hutang dibagi dengan total ekuitas. Hal ini terjadi karena adanya hutang yang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Sehingga beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan akan dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan menimbulkan pos biaya tambahan berupa pengurangan beban pajak penghasilan. Oke, WIP. Mbak. Cukup. Ya, cukup. Kemudian lanjut ke saya kan sambil sambil cek juga di apa PDF yang Bariska kirim. Langsung ke 1.2 rumusan masalah. Baik, Pak. Dan kalau seandainya dari berarti kan dari judulnya itu ada X-nya ada 3, Mm-mm. kemudian ada Y-nya 1. Ya benar. Sebentar tadi saya sudah catat. Kalau untuk variabelnya ini ada tiga variabel independen. Sebentar ya, Ya, bentar. Tadi saya sudah catat. Kalau untuk variabelnya, untuk X-nya ada tiga ya Pak, yaitu variabel independen, sedangkan variabel Y-nya ada satu, yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependennya. mm, ya, betul. Baik, Jadi tadi 3 berarti sesuai dengan rumusan masalahnya akan muncul 3 eh, batasan masalahnya. Penelitian ini dibatasi oleh laporan keuangan perusahaan. Kemudian penelitian terbatas dilakukan dengan sampel Bursa Efek Indonesia. Oke, penelitian terbatas laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian tujuan penelitian eh, ada 3. Oke. Terus manfaat penelitian. Kalau nggak salah, 1.6, 1.6 ada metode penelitian. Oke, oke. Saya rasa nggak masalah kalau bab 1 aman karena memang itu kan masih lebih ke teoritis. Nanti baru eh, artinya di dalam pembahasan, dalam analisisnya harus menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau rumusannya 3, maka pembahasannya harus ada 3, baru di akhir kesimpulannya pun sama. Berhasil menjawab dari 3 rumusan masalah dan tujuan penelitian. Seperti itu ya. Saya rasa bab 1 aman. Nanti silakan dilanjutkan bab 2 sampai bab 3 ya, langsung aja.
bab Oh, 2 dan bab 3. Sesuai langsung. buku panduan aja ya. Oh, baik, Nanti Pak. biasanya saya Berarti langsung. minta minta itu bab 1 sampai bab 3 karena kan itu berkaitan 1, 2, 3 baru nanti berikutnya itu 4 dan 5 seperti itu. Baik. Jadi ini saya buat dulu untuk bab 2 dan bab tiganya. Lalu setelah itu Heeh. baru bimbing atau. Ya, betul betul. Nanti diupload, buat dulu, diupload ke Siakad, nanti mau diinfo ke saya kalau Pak izin Pak saya bab 2 sudah siap, insya Allah mohon koreksinya gitu atau kita sama-sama diskusi di Zoom gitu, diinfo ya. Oh iya, baik, Pak. Oke, Hmm. intinya jangan lama-lama biar cepet. Katanya biar cepet lulus. Iya, Pak. Ah, oke, nanti next kita info lagi ya. Kalau bisa waktunya jangan jam-jam segini lah, sore gitu. Kalau memang pulangnya jam berapa? Kemarin bilangnya pulangnya berapa? Sebenarnya kan kalau masuk pagi itu antara untuk kerjanya jam 7 sampai jam 3. Tapi kalau hotel kan memang apa namanya kita ada loyalitas ya, Pak. Jadi nggak bisa Ya, perjalanan dari Surabaya kan saya di Sidoarjo, Surabaya ke Sidoarjo sekitar 1 jaman soalnya macet memang Pak kalau sore. caranya Gitu. gini dibalik. Sebelum pulang, yang melipir dulu ke mana gitu. Tempat ngopi, kafe gitu, baru itu habis bimbingan baru lanjut pulang. Jadi Iya Pak. jadi saya masih juga kalau jam 4 jam 5 saya masih di kantor, baru saya juga pulang gitu. Mm-mm. Baik Untuk Pak. next gitu ya. Ya Kalau untuk jam segini tanggung. Oke, mohon maaf ya. nggak apa-apa. Kan belum tahu nanti kan baru gitu Hmm. disampaikan. Hotel apa di Surabaya? Namanya Miton Hotel Surabaya Bapak. Oh, nanti kali Bapak lewat kan dapat Iya. extend di situ. Nggak bercanda. Oke. Ya, barangkali memang Sip. ada ke Surabaya perjalanan bisnis atau apa rekreasi keluarga kan. Hmm. Tiga Saya, bulan yang lalu saya kalau nggak salah. oh tiga iya, bulan yang lalu. Ke tengah uh, kota. UK Petra, Universitas Kristen Petra. Di Oh, baik. dekat Poltabes. Poltabes apa? Yang samping Acara polisi Pak. itu. Ya, ada pertemuan aja sih ketemu orang. Oh, baik. Oke, Oke, Se- baik. sementara itu dulu ya. Nanti kalau ini soalnya laptop sudah mau mati lowbat. Nanti Baik. kita sambung di WA kalau memang ada masih ditanyakan ya. Baik. Kasih banyak ya Pak Afri Oke, ya. sip, lanjut. Hmm. Suaranya ke mute kayaknya Pak. Oke, saya cukupkan ya. Sorry, Ya, baik. mudah-mudahan lancar, cepat selesai seperti itu. Oke, kita Kasih ya sambung Pak. lagi di WA kalau memang nanti masih ada yang ditanyakan ya. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.